Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan dan kami hormati dan sama-sama kita hormati, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan keseluruhannya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kepada Ketua DKM Baitul Izzah saudara kami Al-Ustadz Ahmad Kaswadi, dan juga kepada Ketua RW 10 Bapak Haji Puji Winarto, juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Kemakmuran Masjid Baitul Izzah Haji Zahruddin Zuma, juga hadir di tengah-tengah kita Ketua RT 01, RT 04, dan juga kepada seluruh dewan guru, tokoh-tokoh yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semua, amin. Dalam keadaan sehat wal afiat, amin. Dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tak lupa pula kita berdoa untuk ruh kita, untuk zahir dan batin kita, yang sebentar lagi zahir dan batin kita akan dihadapkan dengan satu bulan yang begitu mulia, satu bulan yang berbicara kepada zahir dan batin seorang manusia. Mudah-mudahan bulan ini menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan ini menjadi sebab derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan ini menjadi sebab rezeki kita dilancarkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada pagi hari ini tidak ada ungkapan dan ucapan yang paling tepat kita ungkapkan, yang paling tepat kita ucapkan, melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan hamdalah inilah Bapak Ibu sekalian yang paling tepat dan pantas rasanya untuk kita ucapkan, untuk kita keluarkan dari lisan kita. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala, di saat banyaknya umat Nabi, di saat banyaknya hambanya Allah yang Allah tidak pilih mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk bersiap-siap menghadapi bulan suci Ramadan yang kemuliaannya sudah tidak diragukan lagi. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita, pada pagi hari ini Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang tahu dan sadar akan kemuliaan yang ia akan hadapi di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan ini menjadi sebab datangnya taufik, mudah-mudahan ini menjadi sebab datangnya hidayah dari Allah, supaya nanti kita bisa masuk bulan Ramadan
Allah kasih kita kekuatan untuk ibadah kepadanya. Allah kasih kita kemampuan untuk berbuat amal saleh kepadanya. Di mana Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW beliau bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan," kalau sudah masuk bulan Ramadan atau hendak masuk di bulan Ramadan, ada 3 kabar gembira buat umatnya Nabi Muhammad. Apa kabar gembira itu? Yang pertama kata Nabi, "Futtihat abwabul jannah." Yang pertama, kalau bulan Ramadan sudah masuk, pintu surga Allah buka. Artinya apa? Kalau pintu surga sudah Allah buka, di dalam riwayat yang lain, "Futtihat abwabus sama," pintu langit Allah Subhanahu wa taala buka. Tidaklah seorang hamba mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah di bulan Ramadan terkecuali doanya akan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tepat seandainya di dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap malam bulan suci Ramadan Allah akan turun ke langit bumi. Allah akan turun ke langit bumi dan berseru kepada manusia. Apa yang Allah katakan? Allah bilang, "Ya ibn Adam," kata Allah, "wahai manusia." Dipanggil kita oleh Allah. Kenapa? "Inni la astahi min abdi." Aku Allah malu daripada hambaku. Bapak Ibu sekalian, malu itu sebenarnya bukan sifatnya Allah. Malu itu sifatnya kita makhluk. Malu itu sifatnya kita manusia. Tapi berhadapan dengan bulan Ramadan, berhadapan dengan perkara ini, Allah yang mensifati dirinya maha besar, Allah yang mensifati dirinya maha agung, Allah yang mensifati dirinya ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan segala sesuatu. Allah sifati dirinya sebagai zat yang pemalu. Kenapa Allah malu? Idh rafa'a yadayhi, saya malu kalau saya melihat hamba saya mengangkat kedua tangannya. Fi hadhil ashhur, di bulan-bulan ini, artinya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Wa yaqulu ya Rabb, kemudian hamba tersebut di dalam pengangkatan tangannya mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kabulkan hajat kami. Ya Allah, berikan keharmonisan di dalam keluarga kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang salihin dan salihah. Ya Allah, berikanlah kehalalan di dalam rezeki kami serta keberkahan di dalamnya." Kemudian Allah bilang, "Fa'aruddahu," aku Allah yang mensifati diriku Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Aku Allah yang mensifati diriku Ghafurur Rahim, maha pengampun. Aku tolak permohonan hamba tersebut. Aku berpaling daripada hamba yang mengangkat tangan. Allah bilang, "Saya malu," kata Allah. Itu Allah khususkan perilaku Allah kepada hambanya hanya di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain Allah bilang, "Lau balagat dunubaka ananas sama," meskipun dosa yang kalian lakukan memenuhi langit, wal ard, memenuhi bumi, thumma tastaghfiruni fi hadzal syahr, terus kalian minta ampun kepadaku di bulan ini, Allah bilang apa? "Aghfirulaka wala ubali." Aku akan ampuni dosa kalian tanpa saya peduli sebesar apapun dosa kalian. Dan obral maghfirah ini, obral kasih sayang dan ampunan ini hanya Allah turunkan di bulan Ramadan. Makanya Al-Imam Qushairi menerangkan hikmah kenapa sih Allah kasih bulan-bulan mulia ini berurutan. Allah kasih Rajab dengan Isra Mi'rajnya, Allah kasih Sya'ban dengan nisfu Sya'bannya, Allah kasih Ramadan dengan Lailatul Qadarnya. Kenapa sampai Allah kasih Rajab, Sya'ban, Ramadan dengan beserta kemuliaan yang ada di dalamnya? Dikarenakan Allah ingin tutup bulan-bulan ini dengan hari raya yang kita kenal dengan hari raya Idul Fitri. Maka pada hal ini, terhadap hari raya ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menjelaskan, "Laisal 'id liman tajammala bil markub." Bukan yang dinamakan hari raya Idul Fitri, bukan dinamakan hari kemenangan mereka yang punya mobil baru, mereka yang punya kendaraan baru.
Sekarang kan kita biasanya kalau sudah masuk bulan Sya'ban, 1 bulan menjelang Ramadan atau 2 bulan menjelang Ramadan, mulai ada niat-niat, ada target-target yang kita targetkan nanti di hari Lebaran. Target saya Lebaran ini cicilan mobil harus lunas. Target saya Lebaran ini cicilan motor harus lunas misalkan. Target saya Lebaran ini saya harus kebeli rumah sendiri. Target saya Lebaran ini HP saya harus baru. Target saya Lebaran ini anak istri saya jalan-jalan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hari raya yang sejati itu bukan tentang barang baru, bukan tentang baju baru, bukan tentang rumah baru. Allah kasih kita Rajab, Allah kasih kita Sya'ban, Allah kasih kita Ramadan. Allah menginginkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innamal id liman ghufira lahud dzunub. Hari raya yang sesungguhnya, hari raya yang sejati adalah hari di mana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dan tepat seandainya Nabi SAW mengatakan ketika seseorang masuk bulan Ramadan, kemudian dia beribadah, dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, memohon ampun kepada Allah, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, apa kata Nabi? Nabi sifati hamba tersebut kayauma waladathu ummu, seperti seorang bayi yang baru keluar daripada rahim seorang ibunya. Sekarang saya mau tanya, bayi itu kalau keluar dari rahim ibunya dia bawa dosa apa enggak? Dia bawa dosa apa enggak? Dia enggak bawa dosa. Baik dosa yang berkaitan dengan Allah ataupun dosa yang berkaitan dengan manusia. Makanya kita malam nisfu Sya'ban kemarin dianjurkan mohon maaf-maafan satu sama lain. Kita dianjurkan nanti hari raya disuruh maaf-maafan satu sama lain. Supaya apa? Agar ketika dosa kita diampuni oleh Allah, antara dosa kita dengan Allah, Allah juga ampuni antara dosa kita dengan manusia. Maka dari itu disifati oleh Nabi, orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan, nanti dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang termasuk dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saking besarnya ampunan, saking besarnya kasih sayang, saking besarnya rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan, sampai di setiap malamnya Allah buka pintu langit, Allah buka pintu surga. Pantas seandainya Nabi SAW ketika ingin melaksanakan khutbah Idul Fitri, datanglah malaikat Jibril. Di dalam mimbarnya Nabi itu terdiri dari 3 tangga, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nabi Muhammad begitu naik di tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berdoa dan engkau aminkan." Apa doanya Jibril di dalam khutbah Idul Fitrinya Nabi? Jibril mengatakan, "Wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Neraka, bahkan neraka wail ini Bapak Ibu di bawahnya neraka jahanam. Neraka jahanam itu level pertama. Jadi kalau kita jatuh dari siratal mustaqim, yang pertama ke neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini neraka wail ini level kedua. Nabi bilang umat Nabi Muhammad ini masuknya semua di jahanam, gak ada yang masuk di bawahnya jahanam, sudah paling rendah. Tapi mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang gak masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa doanya Jibril? Jibril bilang, wailun, neraka wail, liman adraka Ramadan, bagi mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, falam yughfarlah, terus hamba tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang apa? Nabi jawab, amin, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau yang doanya malaikat Jibril, terus yang amin ini Nabi Muhammad, kira-kira doanya diterima apa ditolak sama Allah? Yang doa malaikat Jibril, yang amin Nabi Muhammad, tembus langit 7, langsung kepada Allah.
Makanya karena saking besarnya ampunan di bulan Ramadan, kok ada hamba gak sadar juga, ada hamba gak mau memperbaiki dirinya juga, berarti itu hamba sudah kebangetan. Ini berarti hamba sudah kurang ajar. Tadi saya bilang Allah malu ampunin dosa kita. Kenapa kita malu ngangkat tangan minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditambah lagi, itu kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua ditambah lagi apa kata Nabi? Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka Allah tutup. Artinya apa? Seandainya ada hambaku yang berbuat maksiat, kok kelepasan, kok teledor, kok keliru, kok ceroboh di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menghakimi hamba tersebut. Bahkan malaikat akan menanyakan kepada Allah berkali-kali. Jadi kalau ada hamba buat maksiat di bulan Ramadan, malaikat gak langsung catat, tek tek tek. Berzina, zina langsung dicatat, naudzubillah. Berbohong langsung dicatat. Gibah langsung dicatat. Tidak, malaikat terlebih dahulu melaporkan ini kepada Allah. Allah bilang la taktub. Allah bilang jangan ditulis malaikatku. Balik lagi malaikat, dilihat dia bergibah lagi, dia berbohong lagi, dia zalim lagi. Balik lagi malaikat sama Allah. Ya Allah, hambamu melakukan seperti ini. Allah bilang la taktub, jangan ditulis. Sampai 3 kali malaikat tersebut mengadukan kelakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahu laisa ahlan lidzalik. Allah bilang hamba itu tidak pantas dapat ampunanku, hamba itu tidak pantas dapat rahmatku. Tidak sadarkah dia begitu besar rahmat yang aku berikan? Tidak sadarkah dia begitu besar ampunan yang aku berikan? Masih saja dia mengecewakanku, kata Allah. Itu yang kedua. Kabar gembira yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan wasuffidatis syayatin. Setan-setan Allah belenggu, setan-setan Allah ikat. Begitu mau masuk bulan Ramadan, tidak diizinkan lagi setan untuk membisiki, untuk mewaswasi daripada telinga manusia. Makanya Bu, Pak, saya mau tanya, kalau di bulan Ramadan habis sholat isya kita ngelaksanain 20 rakaat tarawih, mudah atau susah? Mudah atau susah? Kalau bulan puasa habis sholat isya kita sholat tarawih 20 rakaat sama tetangga, sama keluarga, mudah atau susah? Mudah. Kalau bulan Ramadan bangun sahur mudah atau susah? Bangun subuh mudah atau susah? Mudah. Kalau bulan Ramadan siang hari bawaannya tenang, siang hari bawaannya nyaman, mau buat maksiat juga malu sama puasa. Kita mau ribut sama istri kita, mau ribut sama suami kita, abah puasa. Mau ribut sama istri kita, umi puasa. Ingat puasa. Karena memang setan diikat sama Allah. Coba di luar bulan Ramadan. Saya mau tanya sama Bapak Ketua DKM, ini kalau habis isya ada gak orang berjamaah Baitul Izzah sholat 20 rakaat di masjid? Kagak ada. Ada gak jemaah Baitul Izzah kalau sholat subuh penuh sampai belakang? Tapi mudah-mudahan ada kalau sholat subuh ya. Insya Allah, alhamdulillah. Terus Habib, saya kalau masuk bulan Ramadan kok masih banyak yang maksiat, kok masih banyak yang kayak setan, itu gimana? Apakah nggak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad? Katanya setan dibelenggu. Kok yang buat dosa banyak, kok yang buat maksiat banyak? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana sekarang kita berkumpul untuk apa? Kita berkumpul untuk tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Setan juga sebelum bulan Ramadan mereka bikin tarhib, mereka juga bikin sidang pers, mereka juga bikin musyawarah. Ini setan tahu nanti 1 bulan dia bakal cuti. Ini setan tahu nanti 1 bulan dia bakal libur. Kepala setan bilang sama anak buahnya, wahai anak buahku, pokoknya saya nggak mau tahu gimana caranya nanti ketika kita cuti, meskipun kita cuti tapi kerjaan tetap jalan.
Meskipun kita libur, belajar mengajar antara setan dengan manusia tetap berjalan. Akhirnya apa? Setan mulai menyebar sebelum bulan suci Ramadan. Dia masuk ke orang-orang yang imannya lemah, ke orang-orang yang suka ninggalin sholat, ke orang-orang yang maksiatnya terus-menerus istiqomah di dalam maksiat. Ini setan akan datang kepada mereka, dibuat kebiasaan buruk sebelum bulan Ramadan. Yang suami istri dibuat berantem setiap sebelum bulan suci Ramadan. Yang anak dibuat kurang ajar sebelum bulan suci Ramadan. Orang mau puasa, orang-orang pada maaf-maafan, orang-orang hatinya pada diluaskan. Ini belum bulan puasa dia malah ribut. Belum bulan puasa dia malah dapat pacar baru. Belum bulan puasa dia malah macem-macem. Belum bulan puasa dia malah terikat dengan satu bisnis yang menghasilkan sesuatu yang riba. Akhirnya apa? Begitu di bulan suci Ramadan, ini orang sudah terbiasa dengan maksiatnya. Ini orang sudah terbiasa dengan ributnya. Ini orang sudah menikmati riba yang dia lakukan. Maka kalau misalkan nanti di bulan suci Ramadan masih ada yang buat dosa, masih ada yang buat maksiat, berarti maaf itu kadernya setan. Jadi setan sebelum masuk bulan Ramadan itu membuat kaderisasi. Saya mau mengkader setan-setan yang menggantikan kerjaan saya di bulan Ramadan. Nah, nanti kok lagi masuk bulan Ramadan masih banyak yang jauh. Istiqomah dosanya jalan, istiqomah ributnya jalan, istiqomah ribanya jalan. Berarti ini orang-orang adalah kaderisasinya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi kader-kadernya setan. Allah sudah kasih kemuliaan bulan Ramadan begitu banyak. Allah kasih kemuliaan bulan suci Ramadan begitu agung. Kita sebagai hambanya, manusia yang berakal dan bijaksana, dia akan mengambil keputusan bulan suci Ramadan ini saya khususkan untuk diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang biasa saya lakukan bulan suci Ramadan ini stop. Jangan lagi kita lakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di bulan suci Ramadan. Orang yang berakal setelah tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya gambarkan, gambaran bulan suci Ramadan ini seperti musim hujan. Sekarang ini sedang musim kemarau, lagi musim paceklik. Orang lagi banyak butuh air. Kalau sekarang orang lagi banyak butuh minyak goreng. Nanti ini bulan suci Ramadan, minyak goreng subhanallah harganya turun. Begitu banyak keluar minyak goreng di bulan suci Ramadan. Nah, kita sebelum bulan suci Ramadan tahu sekarang lagi musim paceklik, lagi susah minyak goreng. Terus pemerintah kasih informasi. Pemerintah buat pengumuman, BMKG buat pengumuman bahwa nanti 7 hari lagi akan datang musim penghujan. 7 hari lagi harga minyak goreng akan diturunkan semurah-murahnya. Kita manusia yang berakal, kita manusia yang bijak, manusia yang dewasa, menggunakan akal sehat kita, sumur yang ada di rumah kita tahu sebentar lagi mau musim hujan, kita buka. Gelas yang ketutup di rumah kita, kita buka. Ember-ember yang tutup di rumah kita, kita buka. Duit yang kita punya dari tabungan kita ambil buat beli minyak goreng nanti, karena mumpung lagi murah. Nah, gambaran bulan Ramadan itu seperti itu. Jangan sampai kita masuk musim hujan, orang-orang sudah pada selesai daripada musim kemarau, orang-orang sudah pada selesai dari pacekliknya, kita masih juga kemarau. Kita masih juga butuh air. Orang-orang minyak goreng udah kebeli, kita mau beli minyak goreng sudah tidak ada duitnya. Tabungannya sudah kita habiskan sebelum bulan suci Ramadan. Itulah gambaran kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza dakhala awwalu lailah min Ramadan." Kalau masuk malam pertama di bulan Ramadan, apa yang Allah lakukan? Nada khazinil jannah. Allah akan panggil penjaga pintu surga. Siapa namanya?
Penjaga pintu surga namanya siapa? Malaikat Ridwan. Apa kata Allah? Ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, zayyinil jinan, kata, perhiasilah surgaku ini, lis-saimin wal gaimin min ummati Muhammad. Untuk siapa surga berhias? Untuk orang-orang yang puasa, untuk orang-orang yang salat tarawih dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi Bu, surga sama Allah disuruh bebenah, surga sama Allah disuruh dandan. Kalau orang zaman sekarang bilang surga sama Allah disuruh pakai skincare. Supaya apa? Supaya ini umat-umat Nabi Muhammad begitu masuk bulan Ramadan, itu hati, zahir dan batinnya benar-benar nyaman. Lihat coba suami habis pulang kerja, kalau ngelihat bini wangi, mukanya sudah pakai make up, sudah pakai bedak, sudah bebersih, suaminya senang apa enggak? Senang. Coba suami pulang kerja ngelihat istrinya udah bau ikan asin, ngelihat istrinya mukanya pada berminyak. Lah kan kadang udah beban kerjaan, beban lagi ini surga sebelum masuk bulan Ramadan Allah suruh hiaskan, dibuka pintu surga. Orang-orang yang mencium bau surga itu akan merasakan. Begitu pengen bulan Ramadan itu hati merasa nyaman, hati ngerasa adem. Lah coba saya keluar dari luar panas, saya keluar mobil tadi panas. Subhanallah, begitu dibuka pintu masjid, kecium itu hawa-hawa AC dari dalam masjid. Masuk masjid adem. Nah begitu juga bulan Ramadan. Orang yang hatinya bersih Allah siapkan buat masuk bulan Ramadan, hatinya akan merasa tidak sabar lagi kapan bulan Ramadan. Ya Allah, saya sudah terlalu panas, saya capek dengan dunia, saya capek dengan kesibukan alam dunia. Ini sebentar lagi nih Allah kasih akhirat yang begitu luar biasa. Allah kasih ampunan yang begitu luar biasa. Makanya ayo siap-siapin bulan suci Ramadan. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar hatta yanqadiya syahru. Wahai malaikat Malik, kunci pintu neraka. Kunci neraka jangan dibuka sampai umatku selesai menyelesaikan ibadah puasa, baru dibuka lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang butuh akan ampunan Allah, manusia yang butuh akan rahmat Allah. Pak, Bu, wajar kalau misalkan manusia buat dosa, wajar. Manusia buat maksiat, wajar. Habib, saya nipu, wajar. Habib, saya suka ngegosip, wajar. Habib, saya riba, wajar. Habib, saya pernah zina, wajar. Manusia kalau buat dosa, wajar. Nabi yang bilang kullu ibn Adam khata'. Semua manusia itu pasti salah. Manusia itu pasti keliru. Yang tidak wajar itu ketika manusia sudah buat salah, manusia sudah buat dosa, kok dia nggak mau sadar ini yang keliru. Sudah buat dosa kok dia nggak mau taubat, ini yang keliru. Loh, kalau kita buat dosa sama tetangga, kita buat salah sama orang tua, buat salah sama anak, dan kita sadar kita salah, kita mau minta maaf, kita mau menyelesaikan. Kenapa kalau punya salah sama yang menciptakan orang tua kita nggak mau minta maaf? Kenapa kita sepanjang tahun ini buat salah sama Allah, kita nggak mau tobat? Allah lebih berhak untuk kita minta maafnya, karena Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang hidupkan kita, Allah yang matikan kita. Ini bulan-bulan taubat, Bu, Pak. Jadi seandainya mobil aja kalau misalkan dipakai 1 bulan, butuh servis apa enggak? Mobil butuh servis apa enggak? Butuh. Mobil itu harus balance. Dia butuh spuring, dia butuh balancing, nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri. Manusia juga butuh balance. Hidup tuh jangan terlalu belok ke kanan, jangan terlalu belok ke kiri, lurus. Kalau sudah terlalu jauh, setir sudah belok kanan terus, setir sudah belok kiri terus, cepat-cepat masukin bengkel supaya diservis. Cepat-cepat masukin bengkel supaya dispuring, supaya setir ini stabil. Begitulah manusia.
stabilkan jasad kita, stabilkan ruh kita. Kapan ruh kita mau diambil, kapan ruh kita mau dipakai sama Allah, kita sudah siap. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita makmurkan bulan Ramadan kita ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Allah bilang, "Man adda faridatan fi Ramadan kana kaman adda sab'ina faridah fi ghairi Ramadan." Siapa yang salat 1 rakaat di bulan Ramadan sama seperti 70 rakaat di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Kita salat zuhur sekali bulan Ramadan kayak 70 kali salat zuhur di luar bulan Ramadan. Itu yang fardu, belum yang sunnah. Yang sunnah lain lagi. Jadi amal ibadah dilipat gandakan. Coba nggak kebayang. Ambil aja satu contoh amal soleh yang kita ambil dari syariat Islam. Apa? Contohnya sedekah. Contoh sedekah nih. Sedekah di luar bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a tsanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang sedekah di luar bulan suci Ramadan itu seperti orang yang menanam pohon. Jadi satu kali sedekah, satu kali kita nanam bibit. Yang mana dari bibit ini akan bercabang 70 akar, bercabang 70 tangkai. Dari setiap tangkainya akan tumbuh 100 buah. Itu satu bibit yang kita tanam di luar bulan Ramadan. Jadi ibarat kata nih, saya sedekah HP iPhone. Nih saya sedekahin HP iPhone saya. Itu saya lagi nanam bibit iPhone. Saya lagi nanam bibit iPhone, tumbuh nanti tangkai iPhone 70. Per 70 tangkai, satu tangkainya 100 iPhone. Kok bisa Bib? Ya, itu semua rezekinya itu Allah akan lipat gandakan di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Coba dikali-kaliin aja sendiri. Kalau nggak puyeng kita. Karena memang begitu besar rahmat dan limpahan anugerah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Makanya hati-hati kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak kepada orang tuanya. Masuk bulan Ramadan, di dalam keluarga kita nggak ada satupun yang memakmurkan bulan suci Ramadan. Urusan kumpul sama keluarga nonton TV mah udah sering Bu. Kumpul sama keluarga nonton bioskop mah udah sering Pak. Tapi coba kumpul sama keluarga, duduk satu-satu pegang Al-Quran, tadarus Al-Quran. Sudah berapa lama kita tinggalkan perkumpulan itu? Duduk sama keluarga kita muhasabah. Tanyakan anak-anak kita, ayo nak, bulan Ramadan ini anakku mau nambah ibadah apa? Ayo Pak, Bu, ayo istriku, bulan Ramadan ini kita mau sedekah berapa? Ayo suamiku, bulan Ramadan ini kita mau amal soleh apa? Hal ini dilakukan Bapak Ibu sekalian oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau kalau mau masuk bulan Ramadan, anak-anaknya dikumpulin, istrinya didudukin. Ngapain? Dipanggil istri sama anaknya, ditanya satu persatu, disuruh sumpah. Ayo, kamu pertama istriku, ayo sumpah amal ibadah apa yang kamu mau tambah bulan Ramadan. Istrinya bilang, saya mau tambah ini, saya mau tambah itu. Anaknya, ayo kamu sumpah mau nambah ibadah apa di bulan Ramadan. Abah, saya mau tambah ini, mau tambah itu. Satu persatu disuruh sumpah sama ayahnya. Ini contoh kepala keluarga yang baik. Akhirnya apa? Setelah anak-anaknya bersumpah tentang amal ibadah yang dia mau tambah, Habib Abdullahnya nangis. Anak-anaknya habis ngasih tahu, tiba-tiba beliau nangis. Sampai anak-anaknya tanya, Abah kenapa Abah nangis? Abah kenapa Abah sedih? Orang tuanya bilang, kalian enak kalian bisa nambah amal soleh di bulan Ramadan. Abah cek dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua waktu Abah sudah penuh dengan ibadah. Abah mau tambah ibadah apa lagi? Adakah dari kalian yang jual waktunya untuk Abah beli waktu kalian? Nah, seperti ini dicontoh. Kumpulin anak kita, kumpulin istri kita. Masuk malam bulan suci Ramadan, habis sahur, habis sholat subuh di Masjid Baitul Izzah, pulang ke rumah, ayo nak, ayo Pak, ambil Al-Quran, kita duduk tadarusan. Ya Allah nikmat Bu, duduk bismillahirrahmanirrahim, anak kita baca. Ibu sama bapak ngedengerin.
lanjut nanti dapat setengah lembar, bapaknya ngelanjutin, dapat setengah lembar, ibunya ngelanjutin, terus seperti itu. Jadi jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang membawa perubahan untuk nasib kehidupan kita. Ini bulan-bulan perubahan nasib, yang miskin jadi kaya. Sedekah banyak di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan bisnisnya nambah, keluar bulan Ramadan rezekinya nambah. Yang tadinya masuk bulan Ramadan ribut sama istri, ribut sama suami, gak harmonis, hari-hari kerjaannya ribut lagi. Bulan Ramadan, ayo, yang suami sabar, yang istri sabar. Hidupkan Al-Quran, hidupkan sedekah, hidupkan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan kita. Keluar bulan Ramadan, alhamdulillah, keluarga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, anaknya kalau disuruh sholat susah, anaknya kalau disuruh sholat ngelawan, kalau dibilangin ngelunjak, kalau dibilangin sholat nak, enggak bu, saya belum selesai main gamenya, sholat nak, tar bu, saya masih ngantuk. Bulan Ramadan kumpulin contoh, kasih contoh orang tua kepada anak, ayo nak sholat jamaah. Ibu sama abah sholat, masa kamu gak mau sholat? Ibu sama ayah sholat jamaah, masa kamu gak mau ikut subuh, zuhur? Kapan lagi? Berapa lama seorang suami gak sholat jamaah sama istrinya? Berapa lama ibu gak sholat jamaah sama suaminya? Ingat gak waktu habis menikah, ketika selesai malam pertama sholat subuh berjamaah dengan istri? Ya Allah, habis itu kemudian berdoa, nangis, netes-netes sama istri, sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu dengan suasana-suasana seperti itu. Ayo, khusus buat keluarga nih bulan Ramadan. Jangan sibuk sama kerjaan. Kerja boleh, tapi jangan sampai kerjaan itu membuat kita lalai di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan buat kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan sehingga kita semua keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita dipertemukan sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting, mudah-mudahan Ramadan ini, mudah-mudahan puasa ini menjadikan sebab kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, menjadi sebab kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, berkumpul bersama keluarga kita sebagaimana bahagia di dunia. Allah kumpulkan kita juga nanti bahagia di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebagai penutup, saya biasa kalau nutup ceramah, saya ajak semuanya untuk tawassul, saya ajak semuanya untuk doa kepada Allah dengan menjadikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama pejamkan mata kita, kemudian baca salawat ini bersama-sama. Hadirkan hajat itu, hadirkan dosa di dalam hati. Bayangkan hajat, bayangkan keinginan, bayangkan permohonan, bayangkan dosa yang pernah kita lakukan dengan dipenuhi harapan agar diampuni dosa itu. Taruh di dalam hati, lisan bersalawat dengan dipenuhi satu harapan dan satu doa. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Mudah-mudahan Allah mustajab, ijabahkan doa kita dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan bulan suci Ramadan, dengan keberkahan yang kepadanya disyariatkan bulan suci Ramadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ijabahkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah.
Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak salihin salihah ya Allah, dan orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami, yang keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sudah terlebih dahulu mendahului kami. Ya Allah, seandainya salah satu dari mereka masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah, seandainya satu dari mereka mendapatkan takdir buruk dari-Mu, maka ya Allah, dengan keberkahan Ramadan di mana Engkau rubah takdir seseorang, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jinan. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad, bersama orang-orang saleh, bersama aulia Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama hasun amin yang umsika fi hadzal maqam wa agra assalam ala sayyidil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Allah Tuhan semesta alam, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah ya Rabbal Alamin. Engkau mengatakan ya Allah, Engkau katakan sesungguhnya Engkau malu ketika ada hamba-Mu yang memohon kepadamu di bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban ini, kemudian Engkau menolak daripada doa hamba tersebut. Maka ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, kami semua memohon daripada hidayah dan taufik-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami sadar kami hamba yang lemah, kami sadar kami hamba yang tidak pantas untuk diampuni, kami sadar kami hamba yang tidak tepat untuk diampuni ya Allah. Namun ya Allah, kami jadikan salawat ini wasilah agar doa kami diijabah. Sungguh ya Allah, tidak ada keinginan di dalam hati ini, tidak ada hajat satupun di dalam hati ini terkecuali menginginkan hidayah-Mu, terkecuali menginginkan taufik-Mu, terkecuali menginginkan pertolongan-Mu. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kami kekuatan ya Allah untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan baik. Berikan kami rezeki yang lancar agar kami bisa menyalurkan daripada rezeki kami kepada orang-orang hamba-hamba-Mu yang butuh ya Allah. Ya Allah ya Karim, panjangkan umur kedua orang tua kami, panjangkan umur saudara kami, panjangkan umur anak-anak kami. Jangan Kau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk keluarga kami. Dosa kami masih banyak ya Allah, maksiat kami masih banyak ya Allah, keluarga kami masih banyak dosanya Allah, keluarga kami belum harmonis ya Allah. Sungguh ya Allah, kami ingin bahagia di dunia, kami pun ingin bahagia di akhirat kelak ketika menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Terima doa kami ya Allah, terima hajat-hajat kami ya Allah, terima keinginan-keinginan kami ya Allah, dan yang terpenting ya Allah, wafatkan kami beserta keluarga kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Terakhir, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah dengan menjadikan salawat sebagai wasilah untuk dikabul doanya, terkecuali malaikat akan melihatnya dan melaporkan kepada Allah, ya Allah, itu ada hambamu yang sedang berdoa, ada hambamu yang sedang memohon. Allah bilang dengan nama siapa mereka memohon? Malaikat bilang dengan nama kekasihmu Muhammad, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ampuni dosa mereka. Malaikat bilang tidak, ya Allah, tidak bisa. Salawat yang mereka baca dusta, salam yang mereka baca dusta, bahkan air mata yang menetes dari mata mereka dusta. Cinta mereka tidak jujur kepada Muhammad, rindu mereka tidak jujur kepada Muhammad. Allah tegaskan kembali kepada malaikat, dengan nama siapa mereka memohon? Dengan nama kekasihmu Muhammad, ya Allah. Maka Allah turun ke langit bumi dan mengatakan kepada kita, hanya saja kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Gumu maghfuran lakum." Pulanglah kalian dan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, silakan. Ya, ya, kali ini kita akan berbagi kepada 17 anak yatim kita. Ini mereka ada beasiswa santunan yang seharusnya dibagikan di bulan awal bulan, tapi kali ini karena memang kita bersama Tahir Ramadan, menyambut Ramadan, membahagiakan seluruh yatim kita dan keluarganya tentunya, dan juga doa yang ada di sekitar Arafah. Untuk pertama kali kita menyantuni anak yatim, ada 17 anak yatim hadir. Silakan sambil bersalawat ya, Ustaz ya, Bib ya. Kita mulai. Ustaz bisa dibantu atau Pak berbagi? Silakan. Siapa saja nanti yang mau, silakan satu-satu ya. Anak yatim kita, kalau mau disapu kepalanya mau silakan. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sebagai penjamin yatim dan bersama Rasul di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan sembakonya dibagikannya. Paketnya sekalian ada beras dan sembako, beras yatim. Mendapat beasiswa setiap bulan, dan kali ini juga mendapat sembako untuk ibunya ya, untuk ibunya. Nanti disampaikan juga ya, nah ya, buat ibunya di rumah. Mudah-mudahan semua berbahagia menyambut bulan suci Ramadan dan bisa beribadah dengan baik pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya, silakan mau diambil dokumentasi dulu, silakan. Ya. Masing-masing mendapat 2 bungkus ya, Nak ya. Ada
berasnya dan ada juga sembakonya, ya. Pasti. Allah